dengan saya, Ibu Rahmawati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi melalui video pembelajaran, dan semoga wabah COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka di dalam proses pembelajaran. Oke, anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat dan ciri kelompok sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kelompok sosial dengan KD 3.1, memahami pengelompokan sosial di masyarakat dilihat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Nah, anak-anak sekalian, sebelum memulai kalian harus persiapkan kelengkapan apa yang bisa kalian persiapkan untuk mencatat apa yang Ibu paparkan setelah kalian menonton video ini. Jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama, menurut Charles Horton Cooley. Charles Horton Cooley membagi dua jenis kelompok sosial. Yang pertama, kelompok primer, di mana anggota saling mengenal secara pribadi dan memiliki hubungan sosial yang bersifat erat. Kita tahu bahwa keluarga merupakan contoh dari kelompok primer, karena di dalam keluarga antar anggota saling mengenal secara pribadi dan berinteraksi serta bertatap muka sehingga memiliki hubungan sosial yang sangat erat. Yang kedua adalah kelompok sekunder. Kelompok ini tidak saling mengenal secara pribadi antar anggota. Kemudian hubungan sosial bersifat tidak erat. Contoh kelompok bimbingan belajar. Kelompok bimbingan belajar kita ketahui tercipta karena ada kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai, di mana mereka jarang berinteraksi dan bertatap muka sehingga memiliki hubungan sosial yang tidak erat. Kemudian yang kedua, menurut Ferdinand Tonis. Menurut Ferdinand Tonis, kelompok sosial ada dua. Yang pertama, paguyuban atau biasa disebut dengan Gemeinschaft. Gemeinschaft atau paguyuban adalah kelompok sosial yang memiliki ikatan batin yang kuat serta hubungan sosial yang terjalin dalam jangka waktu yang panjang. Contoh keluarga. Tentu kita sudah tahu bersama bahwa keluarga adalah kelompok sosial di dalam masyarakat yang sering berinteraksi dan bertatap muka serta memiliki ikatan batin yang kuat dan hubungan sosialnya tercipta dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua adalah patembayan atau Gesellschaft. Patembayan atau Gesellschaft adalah kelompok sosial yang tercipta karena lahiriah dan hubungan sosial yang terjalin adalah dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya kelompok pedagang. Kelompok pedagang ya, yang bagaimana yang kalian ketahui bahwa kelompok ini ada karena ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian tercipta hubungan sosial dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, kelompok sosial menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, kelompok sosial ada dua. Yang pertama yaitu solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kelompok ini memiliki pembagian kerja yang jelas. Yang kedua, rasa solidaritas yang tinggi. Yang ketiga, masih menerapkan sistem gotong royong. Di sini kita lihat contohnya adalah kelompok masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang sederhana dan bersahaja sehingga rasa solidaritasnya masih tinggi dan sering menerapkan sistem gotong royong sehingga pembagian kerjanya tidak jelas. Yang kedua adalah solidaritas organik. Solidaritas organik di mana ciri-cirinya pembagian kerja jelas, sikap individualistis yang tinggi, dan hubungan sosial tercipta karena ada untung rugi. Contohnya masyarakat perkotaan. Kita tahu masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang memiliki kompleksitas yang tinggi, di mana mereka sudah bekerja berdasarkan pada apa yang mereka berdasarkan pada keahlian mereka atau pada bidangnya. Kemudian
Mereka memiliki sikap individualistis yang tinggi karena memperhitungkan untung rugi. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, sukses, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.